Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Allamah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Alhamdulillah haqqa hamdihi, pengantar kitabnya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi bin ba'dihi. Yang perlu terjemahin ya, atau perlu kali ya, masalah. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa'lam ayyuhal harisul muqbil ala iktibasi al-ilmi al-muzhiri min nafsihi sidq ar-rughbati wa fart at-ta'attushi ilaihi. Apa kata beliau? Ketahuilah wahai anda yang orang-orang yang rakus untuk menerima ilmu. Ini Bidayatul Hidayah ini ya. Sebelum masuk kepada Ihya Ulumuddin, maka siokianya kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, khususnya bagi orang yang pemulaan atau bahkan orang yang sudah muntahi atau yang sudah mutawasid, yang sudah punya dasar, ingin melanjutkan keilmuannya sampai ke Ihya Ulumuddin. Kenapa pentingnya kitab Bidayatul Hidayah ini? Kata guru saya, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang mana mengantarkan seseorang untuk sampai kepada tingkat sebagai pintu gerbang. Ya, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah pintu gerbang daripada segala kitab-kitab yang tasawuf yang lainnya. Karena Bidayatul Hidayah ini adalah kitab tasawuf akhlaki yang mesti dipegang oleh setiap seorang, khususnya bagi penuntut ilmu atau bagi para asatiz dan lain-lainnya. Kurang lebih begitu. Fa'alam ayyuhal harisul muqbil, ketahuilah wahai anda orang-orang yang rakus, orang-orang yang haus ya akan mendapatkan ilmu tersebut. Ya, sidq ar-rughbah, yang memiliki keinginan yang jujur untuk mendapatkan ilmu, wa fartu ta'attush ilaihi, dan yang memiliki kehausan untuk mendapatkan mendapatkan ilmu. Annaka, sesungguhnya engkau, in kunta taqsudu bi talabil ilmi, jika engkau tujuan menuntut ilmu al-munafisah, berlomba-lomba. Kalau tujuan engkau menuntut ilmu ingin berlomba-lomba, kemudian wal mubahatu, dan ingin terlihat hebat begitu ya. Mubahatu ya. Ya. Bi talabil ilmi munafisah al mubahah ya. Ingin terlihat hebat-hebatan, ingin terlihat orang yang alim gitu ya, belajar ilmu agama untuk menjadi orang yang hebat, belajar ilmu agama untuk mencari fulus. Tujuan belajar ilmu agama itu untuk menjadi mencari pangkat ya, mencari nama baik dan lain-lainnya ya. Ini perlu sekali ya, ini bagi kita, khususnya bagi saya sendiri yang penuntut ilmu syar'i, ini mengena sekali, khususnya bagi saya pribadi, yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ya sudah memberikan nasihat yang amat sangat luar biasa sekali ya bagi para penuntut ilmu. Apakah dia belajar itu untuk Allah atau untuk mencari dunia? Nah, ini penting. Sejatinya bagi kita yang menuntut ilmu itu tujuannya cuma satu saja, li raf'il jahli,
untuk mengangkat kebodohan yang ada di otak kita, ingin mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah itu penuh dengan keilmuan. Jadi ilmu itu bukan untuk orang lain, tapi ilmu itulah untuk diri kita. Makanya subhanallah, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyindir kepada orang-orang yang menimba ilmu, menuntut ilmu, ya al-mubahah, yang mana ingin terlihat hebat-hebatan. Wah, bisa pakar ilmu usul fikih, pakar fikih dan lain-lainnya begitu ya. Wa taqaddum 'alal aqran, ya ingin terlihat lebih unggul daripada teman-temannya, ingin terlihat lebih unggul daripada teman-teman yang sebaya. Misalnya saya 32 tahun, saya belajar ilmu agama sampai S3. Kemudian tujuan saya itu ya ingin menyaingi orang-orang yang sepangkat, sederajat dengan saya, artinya seumuran dengan saya. Nah, ini dinasihati juga oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Wasti'malati, ini wal mubahati tadi ya, bukan mubahatu. Ya. Wastimalati wujuhin nasi ilaik, yang dan manusia ingin, dan tujuan, kalau tujuan engkau itu ingin manusia wujuhin nas, ingin memalingkan wajahnya kepada engkau. Kalau itu tujuan engkau gitu ya, tujuan engkau itu ingin manusia itu melirik mata engkau, ingin melirik keluarga engkau, ingin melirik keilmuan engkau, ingin melirik agar engkau itu menjadi orang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Wajam'a hitamid dunya, bahkan kalau engkau tujuannya dan tujuan engkau itu cuman sekedar mengumpulkan hitam itu perkakas dunia, pernak-pernik dunia. Fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Kalau tujuan engkau tadi itu yang menuntut ilmu untuk dibilang orang ingin berlomba-lomba, kemudian ingin terlihat hebat-hebatan, ingin terlihat menjadi orang yang lebih unggul dari orang-orang lain, kemudian agar manusia itu melihat engkau, ya, agar manusia itu melayani engkau, ta'zim kepada engkau begitu ya. Dan engkau pun tujuan menuntut ilmu agar menjadi orang yang alim, tujuannya adalah untuk mengumpulkan perkakas dunia, mencari jabatan dan lain-lainnya. Fa anta sa'in fi hadami dinik. Allahu akbar. Fa anta sa'in fi hadami dinik, maka sejatinya engkau itu berusaha hadam itu hadmun itu ya. Fa anta sa'in fi hadmi dinika, engkau itu sejatinya adalah orang yang menghancurkan agama engkau sendiri. Bahaya ya. Maka sejatinya engkau adalah menghancurkan agama engkau sendiri. Bukan hanya agama, wa ihlaki nafsika, dan engkau juga menghancurkan diri engkau sendiri. Wa bai' akhiratika bidunyaka, dan engkau menjual akhirat engkau dengan dunia engkau. Engkau menjual akhirat engkau dengan dunia engkau. Kenapa? Kalau tujuan yang tadi itu, tujuan menuntut ilmu agar orang santun dengan kita, orang ta'zim dengan kita, ya, ingin terlihat hebat-hebatan kepada orang lain, ya, ingin terlihat ingin dimuliakan oleh orang lain, ingin terlihat maju daripada orang lain gitu ya. Maka sejatinya orang-orang seperti ini ya adalah orang yang penghancur agama, ya, menghancurkan agama dalam ranah agama itu sendiri, dan orang tersebut juga menghancurkan dirinya sendiri, dan orang tersebut menjual akhiratnya untuk dunianya. La ilaha illallah. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun. Transaksimu itu, apa yang kau lakukan yang tadi itu
ya transaksi, katalah fasafqatuka itu sama seperti transaksi yang engkau lakukan itu adalah khasiratun, rugi. Ya, apa yang engkau lakukan selama ini mencari ilmu itu adalah cuman kerugian saja. Wa tijaratuka ba'iratun, dan jual beli yang engkau jual beli yang engkau lakukan, ya, engkau berjual beli kepada Allah itu cuman ya gagal saja, ya ba'irah, gagal, nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikul laka fi khusranika. Bukan hanya kita yang sebagai penuntut ilmu saja, ya bagi kita kalau kita menjadi seorang guru pun, wa muallimuka, dan guru engkau yang mengajarkan kita alif bata sampai kita menjadi orang yang tadi yang nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Mu'inul laka, nolong engkau, ala isyanika, ya dalam kemaksiatan engkau, wa syarikul laka, dan menjadi sekutu bagi engkau, fi khasranika, dalam kerugian engkau, wa huwa kaba'i'in wa huwa kaba'i'i sayfin min qati'at tariq. Maka sama saja engkau itu seperti ya sama saja engkau itu ya seperti orang yang menjual saif itu pedang, ya, sama saja seperti jual pedang kepada qati'u at-tariq, min qati'at tariqi, dari kepada orang menjual pedang tersebut ya kepada orang yang pembegal, ya, kaba'i saifin, seperti orang menjual pedang ya kepada orang yang tukang begal. Kama qala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man a'ana ala maksiyatin, barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini peringatan keras ya kepada para ustadz, para guru ya yang mengajarkan santri-santrinya. Barang siapa yang menolong orang lain melakukan perbuatan kemaksiatan, walau bi syatri kalimatin, walaupun hanya dengan sepenggal kata saja, walaupun hanya dengan satu kata saja, kana syarikan lahu fiha, maka sama saja dia itu sudah syarik itu sudah ikut menyertakan dirinya ya fiha, di dalam kemaksiatan itu, Mafhum mukhalafah ini adalah orang yang menolong orang lain yang penuntut ilmu itu ikhlas karena Allah, niatnya adalah liraf'il jahal, maka dia tentu dapat pahala ganjaran dari Allah. Tapi kalau membantu orang ini dalam kemaksiatan, bukan hanya menjadi orang yang alim muridnya ini, tapi menjadi orang yang tujuan menuntut ilmu itu adalah supaya gagah-gagahan, supaya menjadi orang yang hebat di pandangan manusia, maka guru yang seperti ini pun ya termasuk guru yang guru yang diberi guru yang juga ikut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, insyaallah besok kita lanjutkan wa in kanat niyyatuka, ya. Bagaimana niat kalau niat kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kan niatnya untuk dunia gitu ya. Tapi bagaimana niat ini niat ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Nah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bacakan kitab Bidatul Hidayah. Wallahu taala alam. Bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.